Kembali lagi kami bersyukur, Jumat Agung boleh kami kenang daripada seluruh kasih Tuhan melalui penderitaan kematian Kristus karena kasih-Nya kepada kami semua. Kami mohon Allah Roh Kudus boleh melayakkan kami mohon Allah Roh Kudus boleh mencerahkan kami melalui kebenaran firman. Supaya kami sebagai orang yang percaya dan kami yang sudah sungguh-sungguh punya komitmen untuk hidup sebagai orang percaya, menerima seluruh perjamuan kudus dengan hati yang total terarah kepada Engkau sendiri Tuhan. Biarlah firman ini boleh mempersiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh menerima dengan komitmen yang baru. Dan hamba-Mu sendiri yang akan memberitakan firman, urapi dan Engkau pakai dia Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan seluruh sarana prasarana yang kami pakai, baik yang di rumah, baik di gereja ini, Tuhan kuduskan, Tuhan pelihara, untuk menunjang seluruh jalannya ibadah sampai selesai. Dan kami mengembalikan seluruh ibadah Jumat Agung di dunia ini, yang masih beribadah, Tuhan juga boleh pimpin, supaya firman diberitakan dengan murni, dengan berani oleh hamba-hamba-Mu. Dan jika ada kuasa jahat yang ingin mengganggu hati kami, suasana kami, dalam beribadah, mengganggu seluruh peralatan kami gunakan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar seruan doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat sore bagi kita semua. Hari ini kita akan berkhotbah bagian yang terakhir daripada bulan Via Dolorosa. Kita tetap tema besarnya adalah membahas tentang hamba yang menderita. Dan kita akan fokus kepada satu tema, yaitu pengadilan dan penghakiman manusia terhadap Tuhan Yesus. Saya mengajak kita membaca firman, dan saya yang membaca bahwa saudara menyimak dari Yesaya 53 ayat 7-12. Kita udah pernah bahas hari Minggu lalu, yaitu ayat 1-6, nubuatan tentang hamba yang menderita, hamba yang rela, hamba yang dianiaya, dan yang lain-lain. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh, di depan orang-orang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, karena ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatannya mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita masuk dalam pembahasan kita. Mengapa Allah membiarkan Yesus Kristus diadili oleh manusia berdosa? Apakah ini mempermalukan tata kesucian Tuhan? Dan kenapa Allah sungguh membiarkan Kristus dalam kemanusiaannya, di dalam sifat daripada kealahannya, boleh sungguh mengalami akan hinaan yang begitu sangat dalam sekali dan sangat memukul sekali? Dan mengapa Allah membiarkan Kristus dipermalukan dan dihina bertubi-tubi oleh pemuka agama, oleh imam-imam kepala, oleh imam besar, oleh penguasa pada saat itu Herodes dan Pilatus,
Dan kenapa Allah membiarkan ini? Dan kenapa Kristus juga berdiam? Mengapa Allah membiarkan Yudaisme memakai politik untuk membunuh Yesus Kristus? Bukankah agama Yahudi adalah agama dari perjanjian lama yang membawa seluruh nilai Taurat menjadi satu nilai yang suci, yang benar, untuk setiap umat boleh sungguh beribadah dengan Tuhan dengan benar, dan boleh sungguh mereka menjalankan setiap daripada tugas mereka mewakili daripada Tuhan. Dan kenapa keagamaan pada saat itu Tuhan izinkan memakai politik untuk boleh membunuh Kristus? Dan kenapa juga Tuhan mengizinkan politik memakai agama juga untuk membunuh Yesus? Apakah ini kejahatan yang terbesar daripada setiap rohaniawan palsu pada saat itu? Dan mungkinkah pada zaman ini juga banyak agama memakai politik untuk kepentingan mereka dan politik memakai agama untuk kepentingan mereka? Dan ketika Kristus berhasil dibunuh, apakah ini karena kekuasaan agama atau politik yang dikuasai oleh Herodes dan Pilatus? Jawabannya pasti kita bilang bukan. Karena sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa penderitaan kematian Kristus adalah satu yang dirancang oleh Tuhan untuk penggenapan keselamatan daripada diri kita sendiri. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar, saudara, mengapa Tuhan punya kerelaan dan kenapa Allah dalam kedaulatannya membiarkan anak yang tunggal harus mengalami ini semua. Bayangkan kalau anak kita sendiri disiksa, dipermalukan, pasti kita tidak rela. Bayangkan kalau orang yang kita kasih, suami istri, di mana kita melihat suami kita, istri kita dipukuli, dianiaya, pasti kita juga tidak rela. Tapi apa yang membuat Allah itu rela? Dan kenapa Kristus seperti domba yang ingin dibawa di tempat daripada yang disembelih, dia taat total. Nah, apa yang bisa kita pelajari pada semua itu? Bagian yang pertama, pada waktu kita ingin membahas tentang pengadilan dan penghakiman manusia berdosa pada Kristus, maka kita melihat seluruh peristiwa itu, kita bisa melihat Kristus adalah hamba yang dihina, dipermalukan. Tetapi Kristus tidak membalas hinaan, Kristus tidak membalas dengan seluruh hal-hal yang harus mempermalukan mereka. Jadi di sini kita lihat ada satu pengadilan yang tidak adil. Pengadilan yang tidak adil kita melihat bagian yang pertama, di mana ada kesepakatan jahat dari imam-imam kepala. Ya, disebut imam-imam kepala. Mereka adalah orang ahli-ahli Taurat. Mereka mengerti akan firman. Tetapi mereka justru melakukan sesuatu yang jahat. Ditambah lagi ada mahkamah agama yang disebut kelompok Sanhedrin, kelompok elit, kelompok ahli-ahli Taurat. Tapi mereka sepakat memakai seluruh agama dan politik untuk membunuh Kristus. Dan kita tahu dalam cerita, Kristus dipermalukan di dalam ketidakadilan. Dan Kristus ketika diadili ada 3 step. Mantan daripada mahkamah agama yaitu imam besar. Sebelum Kayafas ada Hafas. Setelah itu Kayafas sendiri. Setelah itu ada lagi kelompok-kelompok Sanhedrin. Mereka semua adalah mengadili Kristus. Dan mereka menuduh Kristus sebagai Mesias palsu. Mereka menuduh Kristus sebagai penghujat daripada Allah karena mengaku anak Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak adil. Karena kenapa, saudara? Karena kita tahu di dalam satu pengadilan dalam ajaran daripada Taurat, Kristus boleh membela. Dan mereka harus menunjukkan satu bukti. Dan di dalam hukum Taurat juga diajarkan, di hari Paskah tidak boleh ada pengadilan yang mempermalukan manusia. Apalagi tidak boleh ada rancangan ingin membunuh manusia. Dan pertanyaan kita, apakah mereka tidak tahu kaidah-kaidah daripada aturan hukum di perjanjian lama seperti itu? Mereka tahu.
Kenapa mereka melanggar? Inilah kerusakan manusia. Ketika orang beragama hanya numpang hidup. Ketika orang rohaniawan hanya numpang hidup. Mereka memakai seluruh politik demi kepuasan mereka. Nah, disitulah mereka diuji keseluruhan kesetiaan mereka terhadap kebenaran. Dan pasti orang-orang pasti tahu, seluruh daripada orang-orang imam-imam kepala dan imam besar, daripada seluruh pada ahli-ahli Taurat ini, semua sudah melanggar Taurat. Tapi kenapa mereka berdiam? Di mana hati nurani mereka? Di mana hati daripada setiap mereka yang sungguh-sungguh dikatakan mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan pada saat itu? Kenapa Taurat mereka langgar sendiri? Demi untuk memuaskan kebencian mereka dan kedengkian mereka terhadap Tuhan Yesus. Dan saat itu ketika Tuhan Yesus dipermalukan, Yesus berdiam. Yesus berdiam. Karena Yesus tahu sekali orang yang dihadapi adalah orang-orang yang seperti kerasukan setan. Orang-orang yang sudah dikuasai dengan emosi yang tidak suci. Dia berdiam. Dan ketika Yesus berdiam seperti domba yang akan disembelih. Seperti induk daripada domba yang sedang digunting. Diam. Berdiam berarti bukan Kristus tidak punya kuasa. Berdiam berarti Kristus bukan berarti tidak punya keadilan. Saat itu dia harus menjalankan. Dia adalah sang yang paling adil. Diadili oleh orang yang tidak adil. Maka dia berdiam. Ini adalah kejahatan. Pengadilan pada zaman Yesus adalah kejahatan melawan hukum. Dan saat itulah hukum yang mereka lawan adalah hukum daripada Taurat itu sendiri. Dan di dalam Roma pun mereka seluruhnya sadar di dalam hari raya Paskah tidak boleh ada rancangan pembunuhan. Tidak boleh ada rancangan pembunuhan karena itu hari khusus orang Yahudi merayakan Paskah. Tapi kenapa ini dibiarkan? Kedua, kita tahu dalam hukum yang disetujui oleh orang kerajaan daripada Roma, ketika orang diadili pun secara umum, tidak langsung dihukum mati. Diberikan 1 hari untuk keluarganya boleh kunjungi. Diberikan 1 hari siapapun boleh yang mengasihi dia, boleh bertemu dengan dia. Tapi kenapa langsung diadili hukum mati? Hari itu pun harus dihukum mati. Ini berarti politik pun memainkan satu siasat kebohongan. Nah, disinilah saudara tadi saya katakan, inilah pengadilan yang melawan seluruh hukum dasar yang mereka sudah setujui sendiri. Nah, di sini saudara kita pasti baru mengerti. Manusia adalah pemain kebohongan ketika punya satu ambisius. Ketika punya satu tujuan yang tidak suci, maka hal apapun bisa dihalalkan. Nah, di dalam bagian inilah Tuhan Yesus dikorbankan oleh mereka untuk permainan keagamaan dan politik yang begitu sangat tidak suci. Kedua, kita lihat Kristus dipermalukan oleh pemerintahan pada saat itu. Oleh Pilatus dia dipermalukan. Setelah itu diserahkan kepada Herodes. Herodes serahkan lagi kepada Pilatus. Berarti 3 kali lagi Yesus dipermalukan. Setelah itu imam-imam kepala, Mahkamah Agama Sanhedrin ikut lagi mempermalukan, double. Jadi 3 kali para pemuka agama mempermalukan Kristus. Tidak puas. Maka 3 kali penguasa pada saat itu juga mempermalukan Kristus. Pilatus, Herodes, balik lagi ke Pilatus. Ditambah lagi mereka sepakat untuk mempermalukan Kristus pada saat itu. Dan kita tahu apa yang dituduhkan kepada Kristus. Maka semua imam kepala, semua daripada mahkamah, daripada agama pada saat itu mengatakan Kristus harus dibunuh. Apa dalilnya? Dia sudah menghasut setiap orang untuk memberontak terhadap Romawi. Kedua, Kristus harus dibunuh karena dia mengajarkan orang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar. Kristus harus dibunuh karena dia ingin menjadikan raja orang Yahudi. 3 tuduhan. Pertanyaan saya,
3 tuduhan ini yang ditanya oleh Herodes, oleh Pilatus, bagian yang terakhir. Benarkah engkau raja orang Yahudi? Engkau yang mengatakan demikian. Tapi 3 tuduhan ini, saudara, ini adalah 3 tuduhan yang dimana pemerintah boleh menghukum mati. Kenapa? Ada penghasutan, ada pemberontakan, ada perlawanan ingin membangun satu kekuasaan yang baru. Dan 3 tuduhan ini siapa yang membuat? Imam-imam kepala. Siapa yang membuat? Para mahkamah agama Sanhedrin. Di dalam kelompok mereka, mari kita membunuh Yesus. Karena Yesus menghujat Allah, dia mengaku anak Allah, dia mengaku Mesias. Tapi ketika berhadapan dengan pemerintah, semuanya diubah. Semua diubah. Disinilah pertanyaan kita. Di mana kejujuran mereka? Di mana kesetiaan mereka menegakkan kebenaran? Di mana hati mereka mau menjunjung kebenaran? Tidak ada. Nah, di sini maka saya pakai istilah politisi pada saat itu adalah politisi yang sifatnya hanya cari aman. Cari kekuasaan, cari kenikmatan. Dan rohaniawan pada saat itu adalah rohaniawan palsu semua. Kristus diadili dengan sesuatu yang tidak adil. Di dalam hukum Roma, setiap orang didakwa. Sebelum keputusan itu dinyatakan, harus diberikan kebebasan untuk dia pembelaan diri. Itu pun tidak diberikan kesempatan. Bagian yang ketiga kita lihat. Akhirnya secara puncak Kristus dipermalukan oleh demokrasi licik dari rakyat dan Pilatus mewakili pemerintahan pada saat itu. Dan jelas apa yang dikatakan dalam Markus 14:55-59 bagian yang pertama tadi. Lukas 23 ayat 8-12 bagian yang kedua. Bagian yang ketiga Matius 27 ayat 15-18. Di sini kita lihat ada permainan manusia yang begitu licik. Pilatus diingatkan oleh istrinya, "Papa, jangan kau ikut campur dalam urusan orang benar ini." Istrinya baik gak? Istri Pilatus baik gak? Baik. Tapi saudara, pada waktu sudah diperingati, Pilatus tidak peduli. Dia ingin menyenangkan para orang-orang Yahudi secara kuantitas lebih banyak pada saat itu. Seolah-olah sekarang istri satu suara. Jangan ikut campur ya Papa. Ini orang benar. Tetapi dia melihat secara kuantitas orang banyak. Ini yang lebih benar. Nah, di sini maka kita lihat, saudara, kekristenan bukan dibangun berdasarkan demokrasi. Tapi kekristenan dibangun dalam nilai tata kerajaan Tuhan. Di mana kita tahu akan pimpinan Tuhan yang paling utama, hamba-hamba Tuhan itulah yang memimpin. Jadi dalam bagian itulah saudara, dari demokrasi, istilah Pak Tong jadi demokrasi. Jadi satu pemilihan suara yang sangat-sangat liar dan gila. Dan ini pun sudah melanggar ketentuan hukum Roma yang sudah disepakati oleh orang-orang Yahudi, bahwa ketika diambil satu nilai vote, satu keputusan untuk penentuan pengadilan bukan secara massal, tapi diwakili individu-individu yang kepentingan. Nah, di sini kita lihat saudara, Roma setuju hukum itu. Ahli Taurat sudah setuju hukum itu. Tetapi sekarang demi Kristus, kenapa semuanya dilanggar? Kenapa sekarang dibiarkan? Mana yang kau pilih? Barabas Yesus atau Yesus itu sendiri? Mula-mula Pilatus sudah ingin mengikuti suara istrinya. Lebih baik pilih Barabas Yesus. Tapi kalau aku langsung pilih, bagaimana orang Yahudi? Nanti marah kepada aku. Oke, pakai demokrasi. Hai seluruh orang-orang Yahudi, engkau pilih mana? Barabas Yesus atau Yesus? Mereka bilang, mereka pilih Barabas Yesus. Dan dikatakan, apa dakwaan yang bisa diberikan kepada Yesus? Mereka tidak memberikan satu reason, tapi mereka memberikan satu ultimatum. Salibkan dia, salibkan dia. Alkitab mencatat,
Pada saat itu Pilatus tidak bisa lagi mengontrol. Seluruh daripada gerakan rakyat menginginkan kematian Kristus. Maka dia mengambil air, dia cuci tangan. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi sudah sangat emosi sekali. Mereka berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan kepada keturunan kami. Kalau Bapak Saudara mengerti kalimat itu, Saudara, itu kalimat yang sungguh-sungguh penuh komitmen, yang pada saat itu Saudara satu resiko yang besar. Hai Pilatus, engkau ingin cuci tangan. Silakan, biarkan Kristus mati, maka darahnya akan ditanggungkan kepada kami dan keturunan kami. Bapak Saudara lihat, emosi yang sudah marah karena dipengaruhi dengan orang-orang kelompok, yaitu imam kepala Mahkamah Agung. Akhirnya mereka tidak sadar saat itulah mereka sedang mengadili Sang Mesias yang sejati. Hati nurani mereka hilang. Emosi kemarahan mereka mendominasi seluruh akal budi mereka. Sampai mereka berteriak demikian, Saudara. Kalau ini dianalisa daripada aspek nilai psikologi, Saudara, ini kita melihat mereka sudah menjadi orang yang tidak normal. Kalau dilihat dari kacamata rohani, mereka sudah tidak rohani. Dari kacamata kesalehan, mereka sudah sangat tidak saleh. Bukankah dalam hukum Taurat dikatakan Paskah tidak boleh membunuh manusia? Bahkan dalam hukum Taurat pun dilarang untuk membunuh. Kenapa mereka mengikuti suara Kayafas, imam besar? Lebih baik satu orang mati demi bangsa Yahudi. Nah, disinilah kita belajar, Saudara. Ketika Kristus bersikap dengan diam, itulah keelokan daripada karakter Kristus. Ketika Kristus tidak berkata banyak, dia saat itulah sedang menunjukkan akan ketenangan jiwanya. Untuk dia siap menghadapi penderitaan demi penderitaan. Karena dia adalah hamba yang memang siap untuk dihina dan dipermalukan. Tapi dia tidak membalas itu semua. Karena Yesus tidak dipenuhi dengan emosi yang tidak suci. Kedua, kita belajar. Kristus adalah hamba yang taat dan mengasihi ketika dia disiksa, ketika dia dipermalukan. Saya ulangi. Kristus adalah hamba yang taat dan mengasihi ketika dia disiksa, ketika dia dipermalukan. Dia tetap taat kepada Bapa dan dia tetap mengasihi orang-orang yang menganiaya dia. Bagi kita yang belum pernah difitnah, bagi kita yang belum pernah dipermalukan, dan bagi kita yang belum pernah mendoakan orang-orang yang memfitnah kita, mempermalukan kita, ingin menjatuhkan kita, maka engkau belum pernah mengalami yang disebut kemenangan iman, di mana kasih Tuhan menguasai kita. Alkitab mengatakan kalau engkau mengasihi orang yang baik, itu gampang. Mengasihi orang yang sudah berkorban bagi engkau, itu gampang. Tapi Alkitab dengan jelas, kasihilah musuhmu. Dan kita tidak boleh membalas apa yang dilakukan orang itu kepada kita. Dan di dalam Yesaya 59 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jangan pikir tangan Tuhan tidak panjang untuk boleh menyelamatkan kita. Telinga Tuhan tidak tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Yang memisahkan kita daripada Tuhan Allah adalah kejahatan kita. Maka yang kedua, B dikatakannya memisahkan kita daripada Tuhan Allah, maka dia tidak mendengar doa-doa kita. Adalah dosa-dosa kita. Tapi yang ketiga, di Yesaya 59 dikatakan, yang membuat Allah menyembunyikan dirinya. Dia tidak memimpin kita, karena kita punya dosa mulut. Mulut apa? Membicarakan orang, menuduh orang, menghina orang, memfitnah orang. Itu jelas dikatakan dalam Yesaya 59 ayat ketiga. Itulah yang membuat Allah menyembunyikan diri kepadamu, karena engkau punya semua kejahatan. Karena itulah kalau ada orang-orang Kristen yang masih terus menghidupi dosa mulut, ya,
itu menunjukkan orang itu mungkin belum lahir baru. Tetapi kita lihat, ketika Kristus dipermalukan, mulutnya tidak keluar kata-kata yang mempermalukan manusia. Ketika dia disiksa, ketika dia harus ditelentangkan, ketika tangannya harus ditarik, harus sejajar dengan kayu yang begitu sangat kuat, ketika dipaku, kepala dikasih mahkota, kakinya juga dipaku. Pasti seluruh paku itu sangat menyakitkan dirinya dengan luar biasa. Dan tetesan darah yang pertama keluar daripada mahkota, daripada duri di kepalanya. Dan setelah itu keluar lagi daripada darah daripada kedua tangannya. Setelah itu keluar lagi daripada darah daripada kakinya. Di dalam penderitaan seperti itu, pasti minimal kita seperti mau menahan sakit. Pasti kita bisa berteriak kepada orang-orang yang menghina kita, mempermalukan kita. Mereka terus salibkan dia, salibkan dia. Satu persatu orang menghina, tidak menghiraukan Kristus. Seperti mereka menghina Kristus. Bukankah engkau yang akan merubuhkan bait Allah dan engkau akan membangunnya 3 hari? Buktikan kalau engkau punya kuasa hal seperti itu. Bahkan penjahat di sebelah Yesus pun sebelah kiri juga ikut mempermalukan Kristus. Bertubi-tubi penghinaan demi penghinaan. Dan ada penafsir yang mengatakan, alam pun menyatakan akan tetap keadilannya. Kristus disalib jam 12. Matahari lagi panas-panasnya. 3 jam matahari menyengatkan dirinya. Dan saat itulah saudara, alam pun harus menyatakan keadilan hukum alam. Dalam situasi seperti itu, Kristus tidak menyatakan hamba yang loss of control. Hamba yang ada kebencian, tidak. Dikatakan keluarlah 7 perkataan salib. Yang pertama Kristus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23, 33-34. Justru dalam keadaan menderita Yesus berdoa. Dan berdoa bukan untuk diri. Berdoa bukan untuk Maria dan adik-adiknya. Justru dia berdoa untuk orang yang menganiaya mereka. Nah disinilah baru kita mengerti saudara. Doa yang agung bukan permohonan untuk diri. Doa yang agung bukan permohonan hanya untuk keluarga. Tapi doa yang agung adalah bagaimana banyak orang supaya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah di sini Yesus berdoa untuk pengampunan. Disinilah kita belajar saudara. Bagaimana Kristus sebagai hamba yang taat kepada Allah Bapa 100%. Dan dia sangat mengasihi daripada domba-domba yang dia serahkan untuk dia gembalakan. Dan domba-domba itu sekarang adalah menyalibkan dia. Tangan daripada manusia dicipta oleh dia, mulut dicipta oleh dia, menghina dia, mempermalukan dia. Saat itu justru Kristus keluar kata-kata pertama, berdoa pengampunan untuk mereka. Nah disinilah kita baru mengerti saudara. Ketika kita kehilangan kasih, maka kita sulit untuk mengampuni orang. Ketika kasih Tuhan memenuhi kita, maka kasih itu akan mengalir dalam pengampunan. Dan Tuhan katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan gak bikin alasan yang lain-lain. Ini adalah perkataan yang luar biasa. Ada penafsir yang mengatakan, perkataan Kristus bagian yang pertama adalah perkataan yang menyatakan kemenangan daripada dirinya sebagai manusia 100%. Yang sungguh-sungguh menerima seluruh penderitaan itu. Saya ulangi. Ada penafsir yang mengatakan doa Yesus bagian yang pertama dari perkataan 7 salib. Ini membuktikan dia punya kemenangan. Sebagai manusia 100%. Bahwa dia siap mengalami penderitaan itu semua. Jadi clear. Kalau Kristus pada saat tidak siap mengalami penderitaan, dia akan salahkan orang lain. Tapi karena dia sudah rela mengalami penderitaan itu, keluarlah pengampunan itu.
Yang kedua dia berkata dalam Lukas 23:43. Penjahat yang mencaci maki Yesus. Di dalam proses waktu mendengar perkataan Kristus yang pertama, dia langsung menyadari siapakah orang ini. Dia langsung introspeksi diri. Dia langsung melakukan self-evaluasi diri. Maka dia berkata, ingatlah akan daku. Jikalau engkau akan datang sebagai raja. Ingatlah akan daku ya Tuhan, jikalau engkau akan datang sebagai raja. Ini iman perjanjian lama. Karena mengakui Mesias sebagai raja, sebagai penebus. Ini iman daripada penjahat itu adalah iman Yudaism. Tetapi iman dia imannya menyelamatkan. Karena mengakui Kristus sebagai raja. Dan mengakui Kristus akan datang sebagai penghakim. Dan saat itu Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Amin. Bayangkan saudara. Imam-imam kepala. Mahkamah agama Sanhedrin. Justru tidak bisa mendemonstrasikan iman seperti penjahat di sebelah Yesus. Mereka terus mempermalukan. Justru orang yang dianggap penjahat dalam detik-detik terakhir, dia mendapatkan pencerahan daripada Allah Roh Kudus. Dia mengakui iman dia kepada Kristus yang adalah Raja. Maka Kristus mengatakan, amin, hari ini juga engkau bersama dengan aku di surga, di Firdaus. Coba lihat, perkataan yang pertama menyelamatkan satu jiwa. Alkitab berkata, satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Bayangkan pada saat itu Kristus membalas caci maki penjahat sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ternyata hidup jadi batu sandungan. Tapi justru dengan ketenangan Kristus dan keanggunannya, perkataannya adalah mengampuni orang. Ternyata penjahat di sebelah langsung mendapatkan berita Injil yang luar biasa. Nah, disinilah kita percaya saudara. Penderitaan kadang-kadang diizinkan Tuhan. Kalau kita bisa lewati, bisa merebut satu jiwa kembali kepada Tuhan. Amin. Maka jadi orang Kristen jangan cengeng. Jangan jadi orang Kristen mudah untuk kita bersungut-sungut. Jadi orang Kristen jangan punya nyanyian hati yang pahit. Jadi orang Kristen jangan punya nyanyian sungut-sungut kemarahan yang tidak menjadi berkat. Justru membuat orang lain tidak tertarik dengan kekristenan karena melihat kita. Tapi ketika mereka melihat Kristus disalib, luar biasa. Penjahat pun langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya menghina, mengagungkan Kristus. Sampai mempercayakan dirinya kepada Kristus. Itu iman. Karena itulah Kristus mengatakan, amin, hari ini juga engkau bersama dengan aku di surga. Bagian yang ketiga, Yesus mengatakan empati dia. Maria ada di situ. Ditemani oleh Yohanes. Murid-murid yang lain tidak ketahuan. Yohanes dianggap rasul yang paling kecil, yang paling lembut. Justru memiliki keberanian setia menemani Maria. Dan bersama dengan Maria Magdalena yang lain ada di dekat salib. Dan Yesus berkata, ibu, inilah anakmu. Yohanes 19 ayat 26-27 mengatakan, Maria pun berkata, hai anakku, inilah juga ibumu. Ingat, ketika Maria meminta Yesus untuk melakukan sesuatu untuk pernikahan di Kana, Yesus memanggil Maria bukan ibu, tapi saudara. Ketika Maria dengan anak-anaknya ingin bertemu kepada Tuhan Yesus tidak kasih kesempatan. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, siapakah saudaraku? Siapakah keluargaku? Adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Saya tanya, kalau engkau menjadi ibu dan saudara Yesus, engkau ditolak bertemu Yesus, tersinggung gak? Saya tanya, tersinggung gak? Sulis. Ibu Rusi juga, tersinggung gak? Tersinggung nih, kurang ajar.
kecil besar bersama dengan aku. Sekarang mau ketemu sedang udah top, ditolak. Tapi pada saat itu kita lihat saudara, Maria tidak tersinggung. Maria tidak marah karena dia tahu bayi yang dikandung itu adalah Mesias. Jadi kadang-kadang saudara, kemarahan kita itu kadang-kadang menunjukkan kebodohan kita. Tapi kadang-kadang kemarahan kita menunjukkan kualitas pengenalan kita akan Tuhan itu tidak sungguh-sungguh clear. Nah di sini kita melihat saja, sebagai ibu sedih gak mendengar perkataan anaknya Tuhan disalib yang penuh dengan penderitaan seperti itu? Pasti sedih. Bayangkan kalau engkau ibu surah, melihat anakmu sendiri dari tangannya berdarah, kedua tangannya dari kepala dari kakinya. Waktu kita punya anak sedikit aja berdarah, langsung kita apain saudara? Aduh sini nak, ambil betadin. Betadin cuma kecil gini. Sampai 10 menit tenang ya nak, baru luka dikit. Karena kita mengasihi anak kita. Atau engkau jiwa ibu seperti apa cuek? Aduh nak, baru 2 senti, dalamin lagi lah. Sudah nggak apa-apa nak. Dulu mama dalam-dalam banyak jatuh gini gitu. Saya percaya Maria tipe seorang ibu yang punya nilai simpati dan empati. Kenapa dia mau ingin mengikuti Yesus sampai di kayu salib? Alkitab dengan jelas mengatakan, Maria menunjukkan bukan hanya sebagai ibu. Dia pada saat itu berjalan mengikuti setiap daripada jalan salib sampai di bukit Golgota itu. Dia sedang menunjukkan dia adalah orang percaya. Dia menunjukkan orang yang membutuhkan Mesias. Dia ingin menyaksikan akan Mesias itu mati dan bangkit. Jadi di sini kita melihat Yesus pun akhirnya menghargai Maria pada saat itu, tidak memanggil, hai engkau wanita yang beriman. Tidak. Walaupun ada penafsir mengatakan Maria berjalan, ingin menunjukkan iman dia. Dia ingin menyaksikan kematian Kristus sebagai orang yang beriman. Tapi pada saat itu, Yesus menghargai Maria. Ibu, inilah anakmu. Ini adalah satu perkataan yang sangat dalam. Ini satu perpisahan yang membutuhkan satu ketenangan. Maka saat itu kita lihat Maria tidak histeris. Kenapa banyak orang berpisah bisa histeris? Baru anak luka sedikit histeris. Kenapa Maria tidak histeris? Mungkinkah Maria harusnya bisa histeris? Bisa kan? Bisa. Kenapa dia tidak histeris? Iman mengontrol seluruh emosinya. Bagian yang keempat. Eloi, Eloi, lama sabatani. Markus 15 ayat 33 sampai 35. Orang-orang di sana lihat dia memanggil akan Eli, Eli, Eli. Allahku, Allahku. Mengapakah engkau meninggalkan aku? Ada satu penafsir yang mengatakan, Kristus harus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Karena dia sedang memikul seluruh penderitaan yang harus ditimpakan kepada kita. Pengadilan penghakiman itu ditimpakan kepada kita karena dosa-dosa kita. Tapi pada saat itu seluruhnya ditimpakan kepada dia. Maka penafsir mengatakan inilah peristiwa yang baru sekali dan untuk sementara waktu dalam waktu kekal. Di mana Allah anak harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Dan keterpisahan itu karena dia harus memikul seluruh dosa-dosa yang harus diemban kepada kita. Dan kerelaan dia menanggung karena kasih kepada kita. Maka dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa saudara? Penderitaan itu sangat serius. Karena itulah Tuhan pernah berkata, kalau bisa ya Tuhan cawan ini lalu. Dia tahu sekali ini sangat berat saudara.
Sangat berat mengalami keterpisahan untuk sementara waktu dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus. Tapi keterpisahan itu karena dia harus mengemban, menanggung seluruh dosa-dosa yang harusnya ditimpakan kepada kita. Dan itu pun dikatakan Yesaya 53. Dan itu pun dikatakan oleh nubuat daripada Daud dalam Mazmur 22 ayat 2. Jadi dalam bagian ini saudara kita melihat penderitaan Kristus sangat serius. Ketaatan dia untuk rela terpisah, mengemban seluruh dosa-dosa yang dari tanggungnya kepada kita, menunjukkan kasih dia kepada kita manusia berdosa. Dan bagian yang kelima, aku haus. Yohanes 19:28-29. Bukan berarti Yesus ingin meminum makan seluruh anggur yang ditaruh. Itu biasa ditaruh, karena kalau orang minum anggur mengurangi daripada seluruh kesakitan mereka. Alkitab mencatat Yesus hanya menghormati orang yang menaruh kain dan taruh di bibirnya. Bukan berarti meminumnya. Dan kalau ini kita bandingkan dengan Yohanes 4 ayat 7 dan 10. Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Jikalau engkau akan minum daripada air daripadaku, engkau tidak akan haus lagi." Yesus mengatakan aku air hidup. Tapi sekarang dia mengapa dia mengatakan aku haus? Ada penafsir mengatakan, sungguh-sungguh seluruh nilai penderitaan yang dihadapi Kristus dalam kemanusiaan 100%, itu sungguh-sungguh dengan penuh keseriusan. Dengan penuh dengan kesungguh-sungguhan. Yang perlu sampai memeras daripada seluruh kepribadian dia. Sampai detik-detik terakhir. Maka dia mengatakan, aku haus. Bagaimana dari malam-malam di Taman Getsemani dia sudah ditangkap. Bagaimana dari pagi dia sudah dipermalukan. Bagi dia ditonjok. Dan untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, Pilatus membiarkan untuk dia dicambuk. Dan ada penafsir yang mengatakan, ini kalau Pak Tony nggak tahu pernah lihat atau Pak Tommy, katanya di dalam catatan itu sekitar 39 kali Yesus dicambuk. Waktu ditarik maka ada bagian daging, ada bagian urat, ada bagian saraf yang terambil. Itu katanya kira-kira 39 kali. Kalau itu sungguh-sungguh 39 kali Yesus dicambuk dengan sangat serius, dengan penuh kemarahan, dan itu tercongkel daripada seluruh daging dan bagian daripada otot atau saraf dia. Itu membutuhkan sesuatu yang pasti luar biasa kekuatan untuk menanggungnya. Maka darah sudah tercurah, keringat sudah tercurah, otot sudah dilukai. Dan pada saat-saat terakhir berkata, aku haus. Ingin menunjukkan seluruh penebusan yang dikerjakan, di mana Allah rela menjadi manusia, dia kerjakan dengan sangat serius karena kasih. Bagian yang keenam dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Dan kalau ini kita bandingkan dengan Yohanes 4:34, Yohanes 17 ayat 4. Dikatakan sudah selesai. Kristus berkata, makananku adalah menggenapkan kehendak Allah. Pekerjaanku adalah menyelesaikan seluruh tugas-tugas daripada Allah yang diembankan kepada aku. Maka ketika dia berkata sudah selesai, berarti dia mengatakan seluruh penderitaan yang harus diembankan kepada aku berakhir. Sudah selesai. Tetapi saudara, ketika semua dikatakan sudah selesai, ini berarti misi Kristus harus dia jalankan dengan sempurna. Maka penderitaan itu dijalankan dengan sempurna. Karena dijalankan dalam kesucian dan tidak ada kesalahan sikap apapun daripada Kristus. Maka dia berkata, semua akhirnya sudah selesai. Maka perkataan dia yang terakhir,
Bagaimana Kristus ketika dia disalib, detik-detik terakhir sudah mengatakan semua sudah selesai. Maka bagian ketujuh yang dia tutup lagi dengan doa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Yesus meninggal. Meninggal di dalam satu nilai proses yang sangat indah, sangat agung. Dia bisa mengetahui semua nilai pekerjaan dia selesai. Dia menyaksikan kepada penjahat yang di sebelah Yesus siapa dirinya. Dia menyaksikan kepada bala tentara atau siapa dirinya. Maka kita berkata pada waktu Yesus berdoa, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu adalah bagian daripada akhir peristiwa Yesus disalib. Alkitab mencatat, itulah kesedihan daripada Allah Bapa. Tetapi itu adalah satu sukacita karena misi penebusan sudah tergenapi. Dan saat itu dikatakan alam pun ikut bersedih. Yang mula-mula alam harus mengikuti daripada peraturan hukum alam, matahari harus menyengat. Tapi dikatakan pada waktu jam 3, yang harusnya matahari masih terang, tiba-tiba seperti gerhana daripada matahari dan gerhana total, semuanya gelap. Dan seluruh kegelapan itu menyatakan alam pun sedang berduka cita. Dan di dalam seluruh kematian Kristus, saya tanya, imam kepala senang? Senang. Maka agama-agama senang? Senang. Pilatus dan Herodes senang? Senang. Tetapi pertanyaan, kenapa mereka senang? Karena mereka melihat ini merupakan drama politik, win. Mereka menang. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, Kristus mati bukan karena hebatnya imam kepala, bukan hebatnya daripada imam besar, bukan hebatnya daripada maka agama, bukan hebatnya Pilatus dan Herodes, tapi Kristus rela mati karena sudah dinubuatkan oleh Yesaya 53. Berarti penderitaan kematian Kristus karena Allah sudah tetapkan untuk misi menyelamatkan kita, dan itulah dasar penebusan. Karena di dalam Ibrani 9, di dalam bagian-bagian firman Tuhan dikatakan, manusia dosanya hanya bisa dihapuskan hanya melalui darah Yesus Kristus. Berarti mau tidak mau, Kristus mencurahkan darahnya sampai dia mati untuk penghapusan dosa-dosa kita manusia berdosa. Jadi disinilah saudara, kita merayakan Jumat Agung. Kenapa disebut Jumat yang Agung? Mengingatkan siapa engkau. Apakah engkau masuk dalam golongan yang disebut Yesaya 59 ayat 1, ayat 2, ayat 3? Mengapa engkau merasa loneliness? Kenapa engkau merasa tersendiri? Kenapa engkau merasa kosong? Kenapa engkau berdoa seperti tidak ada jawaban daripada Tuhan? Kenapa engkau dibiarkan terus menghadapi masalah? Mungkinkah engkau mengalami keterpisahan dengan Tuhan? Yesaya mengatakan waktu engkau mengalami keterpisahan, itu karena kejahatanmu. Kedua, itu karena dosamu. Ketiga, karena sikapmu engkau melakukan dosa kata-kata melalui mulutmu. Maka engkau tidak punya satu jembatan untuk boleh kembali kepada Allah yang suci. Maka Kristus harus mati untuk membuat satu jembatan untuk engkau kembali kepada Tuhan. Maka setiap kita yang hadir tempat ini, setiap kita yang ada di rumah, ketika engkau tahu kekosongan hatimu, ketika engkau tahu engkau belum punya perantara untuk kembali kepada Tuhan, engkau belum sungguh-sungguh mengalami pengampunan daripada Tuhan, biarlah mulai Jumat Agung ini engkau membuka hatimu untuk kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah engkau sadar perantara yang agung, perantara yang sejati, untuk engkau boleh mendapatkan surga, pengampunan itu hanya diberikan melalui Yesus Kristus.
Agama tidak menyelamatkan, kesalehan tidak menyelamatkan, pikiranmu, filsafatmu tidak menyelamatkan, semua sedekahmu tidak menyelamatkan, semua perbuatanmu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkanlah pada waktu engkau percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Dan engkau membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau berkata seperti penjahat di sebelah kanan Yesus. Kalau dia berkata, ingatlah akan daku jika engkau akan datang sebagai Raja. Ya Yesus. Dalam hati kita akan berkata, Tuhan, inilah aku, anakmu. Aku adalah domba yang tersesat ya Tuhan. Aku juga memakai agama untuk kepentinganku. Aku hanya memakai agama menjadi jubah kenyamanan diriku. Mungkin aku juga memakai kekuasaan untuk demi daripada kenikmatanku. Tetapi aku sadar, kekristenan adalah bukan budaya. Kekristenan adalah bukan warisan daripada keturunan. Siapa papa, siapa mama, siapa lingkunganku. Tapi kekristenan adalah pertemuan secara pribadi. Aku dan engkau Tuhan. Inilah aku Tuhan, orang berdosa. Aku adalah orang yang suka mempermalukan engkau. Dan hari ini Tuhan, aku membuka hati, menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau engkau berkata demikian, yang hadir tempat ini, yang ada di rumah, ada tempat lain. Hari itu engkau berkata, jam ini engkau berkata, akan dikenang oleh Tuhan. Kapan engkau bertobat? Penjahat di sebelah Yesus pun langsung dikasih kepastian. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Mari kita berdiam. Mari kita merenungkan. Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang setia? Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang berani? Seperti Maria, Yohanes. Terus berjalan mendampingi Kristus sampai di kayu salib. Sampai semuanya akhir. Apakah kita sebagai orang Kristen yang juga terus mau berani memberitakan siapa Kristus kepada orang di sekitar kita? Kristus yang ada di grup sosial media kita. Apakah kita orang yang sudah mengalami kekosongan hati? Melalui pandemi ini baru terbongkarlah siapa engkau. Melalui pandemi baru ketahuanlah engkau begitu banyak keberdosaanmu. Engkau membutuhkan pengampunan dan pembaruan pada Tuhan. Engkau harus sungguh-sungguh berani bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita semuanya berdiam, dan musik akan mengiringi seluruh evaluasi diri kita. Dan setelah itu kita menyanyikan salibnya, salibnya, selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Nyanyi dalam sikap berdoa. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus.
Siapa yang hadir di tempat ini? Siapa yang menyaksikan di rumah di tempat yang lain? Engkau sekarang berkata, Tuhan, ini aku anakmu. Aku sekarang membuka hati untuk menerima pengampunan daripadamu. Aku ingin sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati. Aku bukan lagi hanya menjadi orang Kristen karena budaya, karena keturunan, karena hal-hal yang lain. Aku sekarang menyadari begitu hinanya aku, banyak dosa. Dan begitu banyak kosongnya aku, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, aku ingin membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Dan aku membutuhkan pengampunan, aku butuh pembaruan daripadamu Tuhan. Dan inilah aku, anak-anakmu ya Tuhan. Terimalah aku sebagai anakmu. Siapa di antara kita yang hari ini berkata, di sini aku Tuhan, aku mau sungguh minta pengampunan daripada Engkau. Aku ingin menjadi anakmu ya Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adakah kita yang hadir di tempat ini mau berdoa seperti itu? Silakan angkat tangan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Turunkan tangan. Yang di rumah pasti juga ada. Di tempat lain juga ada. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada kita. Adakah di antara kita yang hadir pada saat ini? Sungguh-sungguh engkau ingin memperbarui imanmu. Engkau ingin memperbarui seluruh komitmen-komitmenmu. Untuk makin setia, makin berani jadi pengikut Kristus. Dan makin bangga menjadi pengikut Kristus. Untuk kita mau dipakai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita kembali melalui Jumat Agung ini. Kita perbarui komitmen-komitmen kita untuk hidup bagi Tuhan. Mau melayani Dia, mau mengabarkan Injil. Dimanapun kita berada. Dan siapa yang berkata demikian, silakan angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Mari kita bangkit berdiri. Ya Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang mau sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau boleh mengampuni dosa-dosa mereka. Engkau boleh memperbarui mereka. Biarlah Engkau memberi kepada mereka hati yang senantiasa takut kepadamu Tuhan. Hati yang senantiasa taat membaca firman. Hati yang senantiasa taat untuk melayani Engkau Tuhan. Dan Engkau juga melihat tangan-tangan terangkat memperbarui komitmen mereka, iman mereka Tuhan. Berbelas kasihan kepada mereka. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh kembali boleh mengutamakan Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh sekali lagi kami boleh menjadi orang yang setia. Yang boleh sungguh berani memberitakan Kristus kepada orang di sekitar kami. Dan Tuhan, Engkau juga mengetahui akan setiap kami daripada pergumulan hati kami terdalam. Biarlah Engkau yang menjawabnya Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang paling tahu. Biarlah Engkau boleh menjamah hati setiap daripada umat-Mu yang hadir di gereja, di tempat-tempat yang lain. Untuk kami hidup bagi Engkau. Dengar seruan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk.